Ada di Kampung Cikumpa, tepatnya di RT 4 RW 5, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, yang mana tadi terdapat laporan warga terkait pembunuhan dan sekarang sudah ditangani oleh pihak terkait, yaitu dari pihak kepolisian Polsek Sukmajaya. Panjang nih. Depan itu yang depan. Jangan. Argian dan Kayla berkenalan September 2023 di aplikasi Line. Karena sering chat, singkat cerita, keduanya berpacaran di awal Januari. Sebenarnya hubungan mereka tidak begitu baik. Kayla pernah memblokir nomor handphone Argian, tapi pemuda itu mendekatinya lagi dengan nomor baru. Kayla dan Argian belum pernah bertemu sama sekali. Dari PDKT sampai jadian dilakukan secara online. Kayla tentu tidak pernah tahu saat ia jadian, pacar barunya telah dilaporkan ke Polres Depok atas tuduhan pelecehan ke wanita. Tak tanggung-tanggung, yang melapor ada 2 korban sekaligus, tanggal 3 dan tanggal 4 Januari. Satu korban berumur 23 tahun, dan satu lagi gadis belia yang tengah mengandung 8 bulan bayi Argian. Laporan sih diterima, sebab Polres punya unit PPA, tapi nyatanya Argian masih bebas berkeliaran, saat itu mungkin belum dipastikan jika Argian adalah serial predator wanita. Pada Kamis 18 Januari atau sekitar 2 minggu dari laporan ke polisi tersebut, Argian masih sempat membujuk Kayla ke rumahnya dengan modus mengajak ngopi. Kayla mulanya menolak ajakan tersebut, tetapi Argian terus memohon dengan nada memaksa, sehingga Kayla pun menyanggupinya. Argian tinggal di rumah kontrakan di daerah Sukmajaya, Depok, yang baru dihuninya selama 1,5 bulan. Ia hidup bersama ibunya, Fredrika, yang sehari-hari bekerja di mal. Yang jelas, hari itu Argian hanya sendirian di rumah. Adapun Kayla tinggal di rumah neneknya di Sawangan. Dia meninggalkan rumah pagi hari menuju kampus. Kemudian, siangnya sekitar jam 3 sore ia berkunjung ke rumah pacar. Argian, begitu tamunya sudah masuk rumah, langsung mengunci pintu. Layaknya kekasih, mereka sempat mengobrol. Lalu secara mengejutkan Argian mengajak berhubungan intim, tetapi ditolak Kayla mentah-mentah. Sang gadis sepertinya tidak awas bahwa dirinya telah terjebak dalam situasi yang sangat rawan dan bisa membahayakan jiwanya. Satu ketika Kayla beranjak ke kamar mandi. Kesempatan itu segera dimanfaatkan Argian untuk melancarkan aksi jahatnya. Tanpa disadari, Argian mengikuti Kayla, kemudian menyergapnya begitu keluar dari kamar mandi. Kayla terkaget, memberontak, tapi Argian mengkasarinya dan dengan cepat membawanya ke kamar. Di dalam kamar, tubuh Kayla dibanting. Argian lantas menerjangnya dengan buas, berupaya melucuti jilbab hingga semuanya. Akan tetapi wanita itu sama sekali tak gampang ditaklukkan Kayla melawan sengit. Mungkin ia berpikir, kehormatan tidak sebanding dengan apapun, tapi dua belum sadar seberapa berbahayanya pacarnya ini. Jeritan dan lolongan Kayla sempat terdengar juga di telinga pemilik kontrakan, Yaya 72 tahun. Akan tetapi Yaya tidak menaruh curiga. Dia menduga itu mungkin suara anak-anak yang sedang bermain, dan pada akhirnya ia tidak lagi mendengar jeritan itu. Di saat yang sama, Argian telah berhasil melumpuhkan Kayla dengan cekikan yang kuat dan lama. Gadis itu masih bernapas namun sudah tak berdaya lagi. Argian kemudian melucuti semua busananya, mengikat lalu melecehkannya meski korban dalam kondisi sekarat. Puas melampiaskan nafsu bejatnya, Argian pun melepaskan ikatan di tubuh korban dan memakaikan pakaiannya. Di titik ini Kayla masih hidup, hanya napasnya sedang berada di ujung tepi maut. Kemudian Kayla sadar lagi, dia melawan dan mencakar Argian. Lantas, Argian kembali mencekik lebih kuat lagi, sampai korban benar-benar lemas. Lalu, Argian melanjutkan pelecehan kedua. Kayla semakin kehabisan oksigen dan meninggal. Argian boro-boro berusaha menolongnya. Yang ia lakukan selanjutnya justru mengembat dompet dan handphone Kayla. Kemudian ia menyalakan motor dan melarikan diri. Bagian yang paling absurd ialah Argian mengirim WhatsApp ke ibunya.
bahwa ada perempuan tewas di rumah. Di rumah ada perempuan muda mati karena dicekik saya. Kurang lebih begitu bunyi chat Argyan pada Fredrika, seakan-akan ia tahu, cepat atau lambat Kayla bakal meninggal. Argyan tak ambil pusing, pelariannya segera dimulai. Sendirian ia berkendara ke arah yang jauh. Tapi di titik ini sepertinya Argyan tahu kalau Kayla benar-benar sudah meninggal hingga bisa mengirimkan pesan WA. Pukul 5 sore Fredrika tiba di rumah. Ia pulang lebih cepat hendak memastikan kebenaran informasi tersebut. Rupanya benar. Di dalam rumah ada Kayla terbujur tak bernyawa. Belakangan kemudian, pemeriksaan dokter forensik memastikan korban meninggal karena kehabisan oksigen. Baru tinggal sebulan setengah di rumah kontrakan, tahu-tahu bikin ulah yang memalukan. Fredrika bahkan belum melaporkan kepindahannya kepada pengurus warga setempat, ketua RT dan warga Berang. Sebab sepanjang sejarahnya baru kali ini ada kejadian yang sangat memalukan dan tragis di lingkungan itu. Setelah ada laporan pembunuhan, polisi bertindak cepat. Coba saja seandainya dari awal Januari begitu. Argyan diburu para personel Satreskrim lintas Polres. Pelaku sendiri membawa ponsel aktif. Mau kabur ke masa lalu pun bakal terlacak dengan mudah. Polisi hanya butuh sehari untuk menangkap Argyan. Kemana ia kabur? Jauh dari gambaran pembunuh sadis yang bermental nekat dan gerak-geriknya tidak terduga. Rupanya ia hanya ngumpet di rumah neneknya di Pekalongan. Kasus ini ditangani Polda Metro Jaya. Argyan segera dijebloskan ke dalam ruang tahanan untuk merasakan keramah tamahan kawan-kawan baru. 4 hari berselang, ia menjalani rekonstruksi yang dipenuhi caci maki penduduk sekitar TKP. Semasa hidup, Kayla dikenal sebagai gadis yang periang, patuh orang tua, dan pintar dalam akademik. Sedangkan Argyan sebaliknya selalu melawan orang tua, liar dan nakal, dan kecanduan video dewasa. Polisi pun menemukan banyak sekali koleksi video dewasa di ponselnya. Jadian baru 2 minggu, Kayla tak tahu jika pacarnya adalah seorang predator. Mungkin Argyan pandai merayu, memberikan pujian-pujian yang memang ternyata mampu meluluhkan hati wanita muda. Tersangka Argyan semula mengaku ke polisi, motif dirinya membunuh Kayla adalah cemburu. Kamis 18 Januari 2024, sekitar pukul 1 siang, ia menjemput Kayla di kampus Universitas Gunadarma Depok. Saat itu ia melihat Kayla ngobrol akrab dengan seorang mahasiswa di halaman kampus tersebut. Argyan ngambek lalu pulang sendirian. Kayla menyusul ke rumah Argyan. Akhirnya Kayla dihabisi dengan cara dicekik di rumah Argyan. Pengakuan itu terbukti tidak benar. Hasil penyidikan polisi memaparkan fakta sangat berbeda. Pertemuan kedua, ini terpenting, diawali Argyan mengajak Kayla ketemu di suatu tempat, tapi Argyan minta dijemput di rumahnya di Jalan Blacus, Sukmajaya, Depok. Awalnya Kayla menolak, Argyan memaksa. Kemudian Kayla mau, ini menurut penyelidikan yang sebenarnya. Kayla tiba di rumah Argyan dari kampus Universitas Gunadarma sekitar pukul 1 siang. Argyan dap Kayla bertemu di ruang tamu. Lantas Argyan mengunci rumah dari dalam dan memegang kuncinya. Saat masih kaget, Kayla langsung diseret ke kamar mandi. Hendak dilecehkan di sana, Kayla melawan. Argyan tentu lebih kuat. Kayla menjerit. Argyan mencekik Kayla. Karena korban berteriak-teriak terus, pelaku mencekik korban sampai lemas. Setelah lemas, korban dilecehkan oleh pelaku. Kemudian, Kayla sadar lagi. Dia melawan dan mencakar pelaku. Lantas pelaku mencekik lebih kuat lagi, sampai korban benar-benar lemas. Lalu, pelaku melanjutkan pelecehan dengan lebih tak manusiawi lagi. Dari gelagat Argyan dan manipulatif keterangan yang dilakukannya, otomatis sama dengan umumnya manipulatif orang seusianya, dan sayangnya manipulatif seperti ini dapat dengan mudah ditelan mentah oleh wanita seusianya juga. Dan manipulatif seperti ini dapat dengan mudah dibongkar polisi. Yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah nenek Kayla, yang mana dia harus kehilangan cucu baiknya di tangan seorang predator yang sama sekali tak pantas untuk mengenal Kayla. Dan juga tak kalah ruginya, yaitu kedua wanita yang melaporkan Argyan pertama kali, kasus mereka tak teradili untuk masing-masing orang. Terlebih yang sedang mengandung harus menanggung ulah Argyan seumur hidupnya dengan merawat titipan Argyan. Semoga mereka semua diberikan ketabahan dalam kasus ini.